Banjir yang melanda 5 kecamatan di kota Sungai Penuh Jambi hingga Selasa siang kian meluas. Ribuan permukiman warga masih terendam akibat Sungai Batang Merau yang terus meluap. Tim gabungan Basarnas, BPBD, dan TNI Polri menggunakan perahu karet dan alat seadanya untuk mengevakuasi ribuan warga yang terdampak banjir. Data dari BPBD Kota Sungai Penuh, saat ini ada 9.500 kepala keluarga di 33 desa terdampak banjir yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh menetapkan kondisi tanggap darurat bencana hingga 7 hari ke depan. Sementara itu, akibat banjir dan longsor di Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, seorang warga tewas akibat hanyut terbawa arus Sungai Batang Merau. Korban ditemukan di area persawahan warga dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi korban oleh tim Basarnas dan BPBD dibantu warga berlangsung dramatis. Korban merupakan pria parubaya yang hilang selama 2 hari terakhir akibat terjebak di lokasi longsor dan terbawa arus Sungai Batang Merau. Saat ini, jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Haji Talib Kota Sungai Penuh dan akan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita mulai aktivitas hari ini ditemani kopi dan teh hangat pastinya. Kita update dulu yuk berita hari ini bersama saya Faris Naufal dan inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, gempa susulan ke-6 dengan magnitudo 4,5 kembali mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat. Kepanikan pun terjadi di area pengungsian. Kepanikan warga kembali terjadi saat gempa susulan ke-6 dengan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin malam. Seperti di salah satu tenda pengungsian di area pemukiman lingkungan Babakan Hurip, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, tampak sejumlah warga yang telah kembali ke rumah berlarian menuju tenda pengungsian BNPB. Meski banyak warga yang panik dan berlarian ke tenda pengungsian, sejumlah warga lebih memilih berada di teras rumah atau di teras majelis. Kondisi tenda yang penuh menjadi pertimbangan warga untuk mengungsi di teras salah satu majelis. Sementara data total terdampak berjumlah sebanyak 138 rusak ringan dan 110 rusak berat, tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Selatan, dan Kecamatan Cimalaka. Pemirsa, pemerintah Jepang telah mencabut semua peringatan tsunami. Sedikitnya 30 warga meninggal dunia terkait gempa besar yang mengguncang prefektur Ishikawa. Gempa besar dengan magnitudo 7,6 terjadi di kota Wajima, prefektur Ishikawa, Jepang, dan membuat gelombang tsunami setinggi 1,2 meter pada Senin 1 Januari kemarin pukul 16.21 waktu setempat. Operasi penyelamatan masih berlangsung setelah gempa bumi mengguncang prefektur Ishikawa di Jepang Tengah pada hari Tahun Baru kemarin. Sedikitnya 30 orang dilaporkan tewas di prefektur Ishikawa, namun jumlah tersebut masih dapat bertambah karena masih banyak orang yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan. Otoritas prefektur Ishikawa mengatakan lebih dari 32.000 orang bermalam di sejumlah tempat pengungsian di wilayah tersebut. Sementara itu, hingga Selasa pagi, sekitar 44.000 rumah tangga masih mengalami pemadaman listrik. Pemerintah Jepang juga menyebutkan hingga Senin malam telah memerintahkan lebih dari 97.000 warga di 9 prefektur di pantai barat Pulau Utama Honshu untuk mengungsi. Badan Meteorologi Jepang telah mencabut semua peringatan tsunami di sepanjang Laut Jepang setelah gempa bumi kuat melanda daerah tersebut pada Senin sore. Namun, otoritas setempat memperingatkan bahwa gempa susulan dapat terjadi dalam kurun waktu sepekan ke depan, terutama dalam 2-3 hari ke depan. Berita lainnya pemirsa, aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki kembali meningkat. Sementara warga kesulitan mendapatkan makanan karena kurangnya bahan makanan. Gunung api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT kembali erupsi Selasa pagi.
Gunung api Lewotobi mengalami erupsi sejak 23 Desember 2023 lalu. Pihak pos pengamatan PVMBG Lewotobi laki-laki merekomendasikan agar warga tidak beraktivitas dalam radius 4 km menyusul ancaman dan potensi muntahan material. Sementara sejak 2 hari terakhir, sebanyak 1.300 lebih jiwa mengungsi ke kantor camat Wulanggitang. Sebagian diantaranya merupakan lansia dan anak-anak. Para pengungsi ini sangat membutuhkan masker, makanan, alas tidur, kebutuhan balita dan juga lansia. Salah satu relawan di dapur umum menyebut dirinya kesulitan menyiapkan makanan bagi para pengungsi karena ketiadaan bahan makanan. Sementara itu penanggung jawab posko menyatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemkab Flores Timur guna menyiapkan kebutuhan logistik bagi para pengungsi. Hingga saat ini hujan abu vulkanik masih terjadi di lokasi pengungsian. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki pun masih terus meningkat. Ya pemirsa, mari kita doakan bersama agar kota dan negara yang terkena bencana di tahun baru 2024 ini segera pulih kembali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ini arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2024 terlihat di stasiun kereta api Gambir, Jakarta Pusat. Dan puncaknya ini arus balik diperkirakan pada akhir pekan ini. Pemandangan di stasiun kereta api Gambir, Jakarta Pusat ini tampak ramai oleh penumpang yang baru tiba usai menikmati libur Natal dan Tahun Baru maupun mudik dari kampung halaman. Para penumpang kebanyakan baru tiba dari Bandung, Jawa Barat, Yogyakarta, Solo, Jawa Tengah hingga Malang, Jawa Timur. Mereka bergegas kembali ke ibu kota di hari kedua Tahun Baru ini karena harus segera melakukan aktivitas seperti sedia kala. Puncak arus balik Nataru 2024 diperkirakan akan terjadi pada Sabtu malam mendatang dengan 73 perjalanan kereta api yang disiapkan. Dengan rincian 39 kereta untuk stasiun Gambir dan 34 kereta untuk stasiun Pasar Senen. Nah pemirsa, nggak hanya di stasiun Gambir aja. Di stasiun Pasar Senen juga arus balik libur Nataru ini terlihat. Dan Bandara Soekarno-Hatta. Pengguna moda transportasi udara yang tiba hari ini kebanyakan dari destinasi wisata. Sementara itu pemirsa, di saat semua orang masih pada asik berlibur, justru aparatur sipil negara atau ASN ini hari ini mengikuti apel hari pertama masuk kerja. Nah sayangnya masih ada aja nih ASN yang terlambat. Beberapa aparatur sipil negara atau ASN jatuh pingsan saat mengikuti apel gabungan di hari pertama masuk kerja di Banjar, Jawa Barat. Mereka terpaksa dievakuasi ke mobil ambulans lantaran mengalami gejala pusing hingga mual dan muntah ketika mengikuti apel gabungan di kantor Wali Kota Banjar, Jawa Barat. Selain apel gabungan, Pemkot Banjar juga melakukan rapat koordinasi sekaligus sidak kehadiran ASN di masing-masing dinas. Pemkot Banjar juga memberikan penghargaan kepada beberapa ASN dan kepala desa yang berprestasi. Hari pertama masuk kerja tahun 2024 setelah libur panjang, sejumlah aparatur sipil negara ASN Pemkab Jombang, Jawa Timur berlari-lari menuju apel kerja hari pertama. Mereka khawatir terlambat apel dan masuk dalam daftar yang absen apel. Apel hari pertama kerja tahun 2024 dipimpin langsung PJ Bupati Jombang Sugiat. Sebanyak 13.000 ASN lingkup Pemkab Jombang diwajibkan hadir dalam apel. Namun, hingga apel dimulai tercatat 39 ASN yang tidak mengikuti apel tanpa keterangan. ASN yang tidak masuk hari pertama setelah libur panjang akan mendapat sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Hari pertama kerja pasca libur panjang akhir tahun, penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin melakukan inspeksi mendadak di Puskesmas Gembor di kantor Kelurahan Gredeng Selasa siang. Sidak dilakukan untuk memastikan tidak ada pegawai yang masih belum masuk serta memastikan pelayanan telah berjalan pasca libur panjang akhir tahun. Di lokasi ini, Nurdin menyempatkan diri berinteraksi dengan masyarakat dan bertanya seputar pelayanan yang diberikan. Pemirsa, tahun 2024 tahun pemilu. Gak afdol kalau kita nggak update berita dari Capres dan Cawapres. Seperti apa kegiatan kampanye dari ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024. Dan berikut liputannya dalam Pemilu Terkini.
Bawaslu Jakarta Pusat dijadwalkan memanggil Cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk meminta keterangan soal kegiatannya membagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta beberapa waktu lalu. Namun di jadwal yang telah ditetapkan, ternyata Gibran tidak terlihat nih kehadirannya. Beginilah suasana di kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat pada Selasa siang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tampak sepi dan tak ada tamu istimewa yang datang. Padahal menurut jadwal pemanggilan yang tersebar di jagat maya, semestinya Bawaslu Jakarta Pusat kedatangan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, untuk mendengarkan klarifikasi terkait acara bagi-bagi susu untuk warga di area Car Free Day pada 3 Desember lalu. Namun, setelah ditunggu-tunggu, Gibran tak muncul. Yang penting kita sudah melakukan proses penanganan pelanggaran ini dengan mengundang Pak Gibran untuk klarifikasi. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Gibran menjalankan aktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Gibran pun enggan berkomentar soal ketidakhadirannya memenuhi undangan Bawaslu Jakarta Pusat tersebut. Namun begitu hingga kemarin Gibran mengaku pihaknya belum menerima surat panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat itu. Gibran sendiri mengaku siap untuk datang memenuhi panggilan tersebut. Yang beredar itu besok Mas Wali dipanggil sama Bawaslu. Oke Bu, ya nanti kami cek lagi ya. Sebelumnya Gibran sempat direncanakan untuk dipanggil pada pekan lalu. Namun pemanggilan itu urung dilakukan karena Bawaslu menilai proses tetap dapat dilanjutkan berdasarkan penelusuran dan klarifikasi yang sudah ada saat itu. Namun, usai melakukan pendalaman, Bawaslu kemudian merasa perlu meminta klarifikasi dari Gibran terkait dugaan pelanggaran oleh Gibran. Sementara itu pemirsa, tim kampanye daerah Prabowo Gibran ini melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam terkait pengerusakan baliho yang sebelumnya terpasang di landmark Welcome to Batam. Melalui tim kuasa hukumnya TKD Prabowo Gibran untuk Kepulauan Riau resmi melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam dalam laporan berbentuk aduan yang dilakukan di Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin malam. Ketua Tim Kuasa Hukum TKD Prabowo Gibran Kepri, Musrin, menjelaskan adanya laporan pengaduan masyarakat ini dilakukan buntut penurunan baliho Prabowo Gibran yang sebelumnya terpasang pada landmark Welcome to Batam, yang juga merupakan salah satu ikon pariwisata Batam minggu kemarin. Dalam pengakuannya, pihak TKD Prabowo Gibran mengaku telah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Batam melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang turut dilampirkan sebagai bukti dalam aduan tersebut. Sebelumnya, pihak Bawaslu Kepri menegaskan bahwa pemasangan APK di landmark Welcome to Batam melanggar aturan pemilu terkait penempatan APK yang sudah ditetapkan dalam PKPU. Pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan TKD Prabowo Gibran Kepri sebelum melakukan pencopotan APK tersebut. Viral di media sosial video seorang anggota DPR RI Provinsi Bali yang bernama Arya Wedakarna. Ia dianggap rasis dan menyinggung penggunaan hijab untuk muslimah. Senator alias anggota DPD Provinsi Bali, Arya Wedakarna, mendadak menjadi sorotan publik usai beredar potongan video dirinya tengah rapat memarahi Kepala Kanwil Bea Cukai Bali dan pengelola Bandara Ngurah Rai Bali. Arya disorot pasalnya ada ucapan anggota DPD RI Bali itu yang dianggap rasis dan menyinggung penggunaan hijab untuk muslimah. Dalam potongan video beredar, Arya secara lantang memprotes petugasan perempuan berhijab di bagian depan melayani masyarakat di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Ia menginginkan petugas perempuan asal Bali yang ditempatkan di depan bukan yang memakai hijab. Hina sekali kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East.
Usai viral, Arya menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf melalui akun sosial Facebooknya. Ia menjelaskan potongan video merupakan video rapat resmi DPD RI pada masa reses pada 29 Desember 2023 yang disebutnya dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa pada saat itu kami memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai yang hadir dan juga pimpinan Bea Cukai untuk yang pertama, jika memungkinkan untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di airport Ngurah Rai. Dan juga seandainya jika ada pihak-pihak komponen bangsa Indonesia yang merasa tersinggung dan juga merasa keberatan dengan apa yang kami sampaikan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku wakil rakyat Bali di DPD RI memohon maaf dengan tulus. Terlebih lagi seorang Presiden Republik Indonesia. Seorang siswi sekolah mengkritik pejabat negara. Beritanya sesaat lagi. Cakrawala segera kembali. Malu dong, nggak punya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Cakrawala. Pemirsa, oknum pegawai BNN di Kota Bekasi tega menganiaya istrinya sendiri di depan ketiga anaknya. Dan video itu pun viral di media sosial. Dari rekaman kamera CCTV memperlihatkan seorang oknum pegawai BNN melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya hingga babak belur. Ironisnya, aksi itu dilakukan di depan ketiga anaknya yang masih di bawah umur. Videonya bahkan viral di media sosial. Peristiwa itu diketahui terjadi pada 2021 silam dan telah dilaporkan ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Namun laporan korban hingga kini dinilai jalan di tempat. Korban mengaku sering dianiaya suaminya tanpa alasan jelas. Korban bahkan mengaku sempat diancam dibunuh oleh terduga pelaku. Bersama keluarganya, korban mendatangi Mapolres Metro Bekasi Kota untuk meminta kejelasan kasus KDRT yang dilaporkan. Korban meminta polisi memeriksa suaminya yang sering melakukan tindak penganiayaan terhadapnya. Selain mengalami luka di sejumlah bagian tubuh akibat pukulan, korban juga mengalami tekanan psikologis. Aksi KDRT diketahui sering dialami korban oleh suaminya yang merupakan pegawai BNN. Korban berharap kasusnya bisa segera diproses petugas PPA Polres Metro Bekasi Kota. Seorang siswi di Jambi mengaku diancam usai mengkritik Presiden Joko Widodo dan juga pencalonan Gibran Rakabuming Raka lewat akun TikToknya. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala hari ini, Rabu 3 Januari 2024. Saya Faris Noval pamit undur diri, selamat beraktivitas. Selamat pagi, sampai jumpa. Untuk para pejabat yang masih menjabat sebagai pejabat yang kampanye masih menggunakan fasilitas negara, terlebih lagi seorang Presiden Republik Indonesia mengendorse dan membuntuti kampanye satu partainya menggunakan fasilitas negara. Malu dong, nggak punya. Masyarakat diolok-olok dengan pembagian sembako dan amplop uang hasil ngutang. Nanti ujung-ujungnya rakyat juga yang pasti membayarnya. Inilah video kritikan dari Fadia Alkaf, seorang siswi SMA di Jambi yang viral di media sosial usai mengkritik sejumlah pejabat negara. Fadia menyoroti aksi kampanye yang disebutnya menggunakan fasilitas negara dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Nggak punya. Setelah video ini viral, Fadia mengaku mendapat banyak teror lewat telepon. Beberapa hari kemarin saya ditelepon oleh nomor yang tidak saya kenal. Mereka bilang saya, katanya, oh kamu ya atas nama Fadia Alkaf, katanya, rumah kamu diselincahkan, nanti tunggu aja ya kamu, awas kamu, kata. Di Twitter bisa dicek juga, katanya dia dekengannya sekretaris presiden, katanya akan melaporkan saya. Dan juga ancaman terbaru saya mendengar dari kakak, kalau relawan paslon nomor 2 dari Jambi akan melaporkan saya ke Mapolda Jambi. Selain itu, ia juga merasa video tersebut memang curahan dari hati nuraninya karena resah melihat tatanan negara yang dinilainya sudah tak lagi sesuai.
Hina sekali kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan,